Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitriyanti, NIM 20186, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan laporan pembuatan aplikasi mata kuliah dasar sistem komputer dengan judul Membuat Free Design yang dapat menstimulus kreativitas. Kita langsung mulai saja. Yang pertama dari pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum apa itu bahasa rakitan atau bahasa assembly. Jadi, bahasa rakitan atau yang lebih dikenal sebagai assembly language adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan dalam pemrograman komputer, mikroprosesor, pengendali mikro, dan perangkat lainnya yang dapat diprogram. Bahasa rakitan mengimplementasikan representasi atas kode mesin dalam bentuk simbol-simbol yang secara relatif lebih dapat dipahami oleh manusia. Kita langsung lanjut ke pembahasannya, yaitu poin yang pertama, berisi tentang deskripsi cara kerja, atau proses bisnis, atau flowchart, atau alur program dari aplikasi yang telah dipilih. Di sini saya memilih menggunakan flowchart. Dimulai dari start, kemudian kita menginputkan tasem dengan sintaks tasem, spasi nama programnya apa, .asm. Kemudian kita menginputkan telling dengan sintaks telling, spasi nama programnya apa, .obj/t. Kemudian ini adalah prosesnya. Ketika kita sudah memasukkan tasem dan telling, maka gambar akan diproses. Kemudian ini adalah outputnya, yang dimana sudah tercetaknya pixel dan fungsi dari kursor mouse itu sudah siap digunakan. Ini adalah penjelasannya, sama saja seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini adalah poin kedua, yaitu desain antarmuka yang digunakan hingga level sesuai spesifikasi aplikasinya. Di sini saya membuat 4 desain yang terdiri dari 4 frame yang berbeda. Ada frame 1, frame 2, frame 3, dan frame 4. Ini adalah tampilan per frame-nya. Frame 1 itu memberikan gambaran kepada user mengenai apa itu menggambar. Bahwasanya menggambar adalah salah satu kegiatan yang dapat menstimulus kreativitas, entah itu dengan cara membentuk citra atau membentuk pola-pola tertentu. Biasanya menggambar ini dilakukan di atas kertas. Kemudian frame yang kedua, yaitu memberikan informasi kepada user tentang salah satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa assembly, yang dimana bahasa ini tidak hanya digunakan untuk merepresentasikan kode mesin saja, namun dapat juga digunakan untuk menstimulus kreativitas. Selanjutnya frame yang ketiga, yaitu memberikan sudut pandang atau pemahaman baru kepada user, bahwasanya jangan takut untuk berpikir kreatif, karena dengan berpikir kreatif, kita dapat merealisasikan lahirnya ide-ide baru yang cemerlang. Kemudian frame yang keempat atau frame yang terakhir, yaitu mengajak user untuk merealisasikan atau mengimplementasikan ide-ide yang ada pada diri user itu di dalam media kanvas digital. Ini adalah penjelasannya, sama saja seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian poin yang ketiga, yaitu kode program assembly untuk menampilkan antarmuka yang telah dibuat. Ini adalah kode programnya, terlebih dahulu kita tuliskan di notepad, kemudian disimpan di direktori di mana Anda menyimpan folder assembly Anda dengan tipe file ASM. Selanjutnya, kita dapat menjalankannya pada DOSBox, seperti ini. Kita ketikkan dulu direktori di mana kita menyimpan folder assembly, yaitu di direktori F. Kemudian kita inputkan tasemnya dengan sintaks tasem, spasi nama program.asm. Di sini nama programnya adalah gambar. Jadi sintaksnya adalah tasem spasi gambar.asm. Kemudian kita menginputkan telling dengan sintaks telling spasi gambar.obj/t. Kemudian kita mengetikkan nama filenya saja tanpa mengikutsertakan tipe filenya apa. Di sini nama programnya adalah gambar. Selanjutnya, ini adalah screenshot aplikasi program yang telah tercetak pixelnya dan fungsi kursor mouse-nya sudah siap digunakan untuk menggambar digital. Ini adalah tampilannya. Ini adalah penjelasannya, sama saja seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian poin yang keempat, yaitu kode program assembly pada saat proses menjalankan aplikasi, yang dimana untuk lebih memahami tentang kode-kode dari program, maka dilakukan proses tracing per baris menggunakan EMU8086. Ini adalah proses tracing per baris. Kita langsung saja menuju ke penjelasannya.
Di sini, kode program JMP0106H merupakan register yang digunakan untuk melompat ke perintah yang ditentukan oleh register jam. Move AH00H merupakan nilai servis untuk melaksanakan perintah dari keyboard. Move AL013H merupakan instruksi untuk memindahkan salinan data yang ada di memori dengan alamat offset 013. INT010H merupakan interupsi BIOS 10 untuk melaksanakan program dan seterusnya hingga dicapai tujuan untuk tercetaknya pixel dan fungsi kursor mouse sudah siap digunakan untuk menggambar. Selanjutnya, poin kelima, yaitu capture program percobaan hingga tanpa error dan menghasilkan tampilan sesuai yang dirancang. Ini adalah ketika program dijalankan pada DOSBox. Seperti yang saya jelaskan tadi, pertama-tama kita tentukan dulu direktori di mana kita menyimpan folder assembly, yaitu di direktori F. Kemudian kita menginputkan tasem dengan sintaks tasem spasi gambar.asm. Kemudian kita menginputkan telling spasi gambar.obj/t. Kemudian kita menuliskan nama filenya apa tanpa mengikut sertakan tipe filenya, yaitu gambar. Maka akan ditampilkan output seperti ini, yaitu kanvas digital yang sudah siap digunakan untuk menggambar. Adapun contoh tampilan free design berupa bunga mawar. Setelah dilakukan percobaan, dapat dilihat bahwa di sini telah berhasil dilakukan sebuah free design berupa bunga mawar. Sebenarnya, tidak hanya bunga mawar saja, sesuai dengan judulnya, membuat free design. Kita dapat membuat apapun itu sesuai dengan ide-ide dari user itu sendiri. Dan ada hal menarik apabila kita menggambar menggunakan kanvas digital DOSBox, yaitu user tidak hanya dilatih untuk menggambar saja, namun user dilatih untuk dapat bersabar, ulet, dan juga berhati-hati. Mengapa demikian? Karena fungsi kursor mouse ini itu sudah di-set atau sudah diatur hanya akan berada di dalam kanvas digital ini saja. Dan pixel-pixel yang sudah tercetak ini, apabila kita tidak berhati-hati menggunakannya, maka dapat membuat pola-pola yang abstrak atau tidak beraturan yang justru dapat merusak desain Anda. Maka dari itu, jika kita menggambar digital menggunakan kanvas di DOSBox, itu kita tidak hanya sekedar menggambar saja, namun kita juga dilatih untuk menjadi seorang user yang lebih bersabar, ulet, dan juga berhati-hati terhadap apa yang kita kerjakan. Ini adalah penjelasannya, sama saja seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan yang didapat berdasarkan dengan laporan yang telah rampung dikerjakan, yaitu bahasa assembly, tidak hanya digunakan untuk merepresentasikan kode-kode mesin saja, namun dapat juga dimanfaatkan untuk menstimulus kreativitas dengan cara menggambar digital. Diperlukan suatu kode-kode program agar kanvas digital tersebut dapat terwujud. Tidak sampai di situ. User akan mendapatkan pengalaman menarik apabila membuat free design menggunakan kanvas digital DOSBox, yaitu user dilatih untuk menjadi seorang user yang harus sabar, ulet, dan berhati-hati. Hal ini terjadi karena fungsi kursor mouse sudah diset menjadi berada di dalam lingkup kanvas digital, dan apabila Anda tidak ulet, maka pixel-pixel yang tercetak akan membentuk suatu pola yang abstrak atau tidak beraturan. Jadi, membuat free design pada DOSBox itu tidak hanya sekedar membuat desain saja, namun juga melatih user agar benar-benar sabar, ulet, dan berhati-hati terhadap apa yang dikerjakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.